Good morning, my dear father, brother, sister, uncle, auntie, all family and friends. Today is Sunday Mass, 1 September 2024. Mass on 21 Sunday in ordinary time. Before Mass, I read the Mass intention from Madam Madeleine's family in Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Lee Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Ho Sung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my poor boy. Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga, untuk keluarga besar Suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Ibu Grace, semoga diberikan kesehatan yang baik dan dilancarkan segala bisnisnya. Untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stephen Lee, Michelle di Cionisi Bogor, Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia, Matthew Stephen Vincent Marvin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Evaros Jerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Anus Alusiatani dan keluarga di Surabaya, Ibu Memangcu dan Ibu Nubeta Suryani, Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli, Bapak Setiaprana Kunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Camaipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Mama Anamoras, Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita, Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan, Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifacius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Uranus Sendilim dan usaha Penadilim, untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Dr. Dani Asudarsono, untuk Sister Gregoria Idariani dan Serpasius Irmai di Kucing, untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, dan juga untuk Ibu Monica Wini dan keluarga di Darmo, Surabaya, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, dan juga untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Enike Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina Mikael di Jakarta. Kita juga berdoa untuk keselamatan, kedamaian, ketenangan, istirahat kekal dari arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hadis Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Sam Sotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dan Ibu Petronila Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Liko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Di Kiong dimakamkan di Penanang, Ibu Rosko dimakamkan di Kucing, Sarawak, Bong Wakti Chong Micin di Jakarta, dan Sylvia Komala dan Alexander Ahok Gunawan dimakamkan di Jakarta. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with you.
my brother and sister, to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Let us call to mind our sin. I confess to Almighty God and to you, my brother and sister, that I have sinned through my one fault in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. And I ask Blessed Mary, ever Virgin, and the angel and saint, and to you, my brother and sister, to pray for me to the Lord, our God. Amen. May Almighty God have mercy on us, forgive us all sin, and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father, receive our prayer. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Let us pray. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menyatakan perintah yang baru, yaitu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Kami mohon berilah kami kekuatan untuk menjadi pelaksana perintah-Mu itu dengan setia, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri-negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah, nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa." Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita berseru kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di dalam kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran,
dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan celaka kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Pembacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran atas kehendak-Nya sendiri. Ia telah menjadikan itu oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar sabda. Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah Injil, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Atas kehendak-Nya sendiri Bapa telah menjadikan kita berkat firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan diri. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan Aku dengan bibir, padahal hatinya tetap jauh dari Aku. Percuma mereka beribadah kepada Aku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak yang berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarlah Aku dan perhatikanlah ini. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan,
pernyataan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sambil kita meresapkan sabda Tuhan, malah kita bersama-sama kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, diberikan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita sampaikan doa umat. Kristus mengajak kita untuk lebih setia kepada perintah Allah demi keselamatan kita. Marilah kita panjatkan doa kita kepada Allah Bapa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya yang terkasih. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar dalam membimbing umat lebih didorong oleh cinta kasih daripada oleh hukum. Secara harafiah, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, bimbinglah masyarakat kami, agar selalu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan berdasarkan cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang merasa tersisih di sekitar kita, ya Bapa, tinggallah di dalam diri orang-orang yang merasa tersisih dalam hati kami, di antara kami, sehingga mereka kembali bersemangat untuk bersatu dan berkarya bersama kami dalam mewartakan sabda-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, buatlah kami selalu terbuka terhadap sesama kami, khususnya bagi mereka yang miskin dan tersingkir. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, pekerjaan, perjalanan dari keluarga-keluarga yang mohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menepati janji-Mu, kebaikan-Mu jauh lebih agung daripada yang kami pikirkan. Berilah kami kekuatan agar kami semakin mirip dengan teladan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Malah kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami muji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus Dia berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima
Anggur yang kami persembahkan inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini, Kau jadikan sebagai sarana untuk menghidupkan kami dalam cinta kasih dan keadilan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus. Sabdamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan suatu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Tinggallah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu.
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap setru yang curang lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Betapa berlimpah kebaikan-Mu ya Tuhan, yang Engkau sediakan bagi orang yang takut akan Dikau. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sakramen cinta kasih yang telah kami terima ini menguatkan kami untuk menjadi pelaksana sabda-Mu. Jauhkanlah kami dari segala kelaliman terhadap sesama, dan semoga kami semakin berkembang dalam semangat cinta kasih dan pelayanan sebagaimana dikehendaki oleh Putra-Mu,
sebab Dialah yang hidup, yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh orang yang didoakan dalam perayaan Ekaristi ini, hidup, pekerjaan, usaha, dan perjalanan mereka selalu dilimpahi berkat keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu.